Tuhan, kenapa ya setiap orang menyebut nama Edis, aku kemasukan setan. Aku begitu marah. Tetapi kalau orang menyebut namamu Tuhan, bahkan menghinamu, memakimu, hatiku damai sejahtera. Ada apa ini Tuhan? Apakah benar di dalam nama Edis ada setan, ada iblis? Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si RK ya, terkena rabies setelah digigit herdernya si Edis ya. Si RK jadi stres, dia jadi apa namanya, depresi, akhirnya dia mandi lumpur dia. Jadi dia apa namanya, PK mandi lumpur. Nah, di sini pula Rudy Hanes tertawa jahat. Rudy apa, si RK menderita penyakit apa, rabies karena digigit herdernya si Edis. Si Rudy bukan mengobati, malah tertawa jahat dia. Baik, kamu sih, demikian videonya. Biar keras gitu, biar keras. Ini siapa yang keras ini ya? Aku pengen lo diguyur. Oh ini boleh, Yayan Hussein. Lakukan tema dapat membuat penonton merasa tidak nyaman. Apa nih? Lanjutkan apa nih? Oh nggak bisa. Sabar ya. Sabar, saya lagi cari buat PKPK ini. Mana nih ya? Oh ini kerasin, sabar. Nah, ini coba. Udah sekalian saya mandi lumpur lah udah. Gas. Cari yang keras. Sekalian saya mandi, dia nggak mau nih ya. Oh dia nih. Nggak mau ini ya. Ini Jember. Moga-moga dia mau nih. Seri Gosal, Denis Arista nih. Gas. Noi itu. Jelas itu tuh, aduh mana nih. Konten kreator dari yang mana? Echa Mariska mana nih? Olah guru biologi. Susah ya cari ini apa aja. Cari Angel Silaban bang. Boleh. Tapi kalian pergi ke sana, ke live-nya dia, bilang ayo debat sama Bang Mike gitu. Kalian ke live-nya dia, bilang debat sama Bang Mike. Debat. Ya bilang ke Rian Arifin kah siapakah, bilang PKPK sama Bang Mike gitu. Bilang PKPK sama Bang Mike gitu. Nanti kalian ke live bilang, ayo teman-teman, ayo PK sama Bang Mike, ayo PK sama Bang Mike, ayo PK sama Bang Mike gitu. Ya, bilang gitu ya.
Mana nih? Oh, nenek. Aduh, saya ini pingin mandi lumpur ini. Belum dapat ini. Nadia coba gas nih Nadianya. Oh, nggak mau dia ya. Siapa nih? Stream nggak live. Apa nih? Halo bang? Halo Bang Irka. Halo. Mau nyampein apa bang? Nah, Bang Mike, Bang Mike. kalah makan pasir. Bukan. Bang Mike, kalah makan pasir. Siapa? Kau mau kah? Makan pasir nanti Oh, buat tunggu. orang mati. Usus tidak bisa diganti. Udah. Kalau mandi lumpur masih gas. Gimana Halo Bang bang? Mike. Irka, kalah makan pasir bisa. Kau punya usus ada ganti jual di dari Ternate toko. Maluku Utara. Usus ada jual di toko kah tidak? Udah aman itu. Tak ada usus, tak ada Ada jual di usus. toko. Kecuali kau mau ganti pakai usus babi, mau nggak? Oh ya, tidak bisa kalau babi tidak bisa. Kenapa? Usus kambing yang kau mau? Mau kalau kami boleh. Babi enak woi. Jangan. Kau Tidak bisa coba. itu. Kalau kami babi tidak bisa, kami saja. Kau coba makan babi enak. Tangguh ini. Apa? Tidak bisa itu. Nanti sebentar gigi ompong sebentar. Kalau makan babi gigi ompong. Sejak kapan orang makan daging babi gigi langsung patah? Kau jangan tipu-tipu. Tidak, sebentar gigi hitam semua sini kalau makan babi gigi hitam. Pakai cuci pakai sirip pinang, kunyah sirip pinang itu bersih langsung. Iyo, kalau makan babi tinggal netralisirkan pakai sirip pinang toh selesai. Tanggulah, PK kalau makan pasir. Bara. Saya kasih tahu kau ya. Antara kambing dengan babi, biar saya tahu, babi lebih enak. Kambing itu rasanya itu tera enak. Tapi kalau babi paling enak, paling beda rasanya. Kalau kambing itu rasanya itu kayak keras-keras, kayak rasa kayak pokoknya tara enak. Tapi kalau babi paling babi enak. itu tangguh. Saya coba. Saya coba beli sei babi baru saya coba jual tes 1 kali. Terbawa sampai mimpi. Gigi ompong itu sebentar itu gigi hitam kalau babi. Udahlah kau turun. Kita mau lanjut PKPK turun. Kalah. Mari PK kalah makan pasir. Curang. Bukan kalau makan pasir berak jadi batu. Kalau makan pasir berak jadi batu kau sembah. Begitu. Karena jelas kau, turun kau. Kalau makan pasir ibu-ibu kocak coba dengar. Enggak. Kan kalau aku 3K atau 2K, ibu-ibu nyemplung dalam bak semua, kan seru. Kalau dia dapat paus ya enaknya di dia lah. Iya. Kalau aku dapat 2K atau 3K, mereka semua nyemplung dalam bak. Nah itu seru. Iya kan? Gak enak itu. Duh, aku belum mandi lumpur dari tadi guys. Siapa yang keras ya? Biar sekalian mandi aku ini. Malam baru kita live lagi lah ya. Malam baru kita live lagi ya. Sama Om Kobus. Yo, saya ada berteman dengan dia nih. Tapi dia ini boleh Om Kobus boleh. Coba bilang ke Om Kobus, ayo apa PKPK dengan Bang Mike gitu. KW. Ini saya sepupunya RK, sepupu.
Saya ini ya istirahat dulu ya. Makan siang dulu lah. Lapar awak ah. Udah jam 3 di sini. Bang Cruiser, terima kasih ya. Dari tadi ya, dari awal saya live udah di sini ya. Bang RK jangan gitu dong. Gak usah menye-menye lah kau. Gak usah menye-menye ya. Gak usah menye-menye ya. Ya. Selama kalian gak berani serang herder-herder itu, ya udah berarti masih menye-menye. Udah mending saya PK barbar. Tapi saya PK barbar aja. Oke lah, saya tidur dulu lah teman. Makan dulu, saya lapar saya guys. Emang di mana sekarang? Di hutan. Ini hutan nih ini. Di hutan saya. Nah, saya istirahat ya, makan dulu lah. Lapar apa ayah? Nanti malam baru sore jam apa baru live lagi lah. Bang, kamu mirip orang nyaman. Masa sih? Pala bapak kau suruh aku tobat. Oke ya, makasih ya teman-teman ya. Kak Yani, terima kasih banyak. Bang Roger, terima kasih ya Bang Roger ya. Kak April, terima kasih banyak. Ya, C Ferrari, C Hani, terima kasih ya C ya. Kavia, Girl, semuanya. Bang Diogo, terima kasih Bang Diogo ya. Saya tahu orang-orang yang ya justru di sini saya menyortir teman-teman. Ya, saat saya seperti ini, saya tahu siapa-siapa yang selalu dengan saya tahu. Saya menyortir. Ya, thank you banget lah. Ya, saya menyortir semua teman-teman. Yang betul-betul mau dukung, yang mau support. Ya, saya tahu siapa-siapa di sini. Ya, jadi tidak makasih banyak ya teman-teman. Saya tahu, saya baca semuanya, saya lihat semuanya ini. Saya lihat semua, saya sudah nyortir. Sortir. Karena apa? Musuh dalam selimut itu tidak enak. Nah, saya sortir teman, ya. Saya sortir semua. Musuh dalam selimut itu duri dalam daging. Ya, depan lain, belakang lain. Nah. Bukannya habis debat Endang dengan Nandar ada apa bang? Enggak. Ya. Bukan dengan Endang dan bukan. Kapi, bukan. Yang harus kau pertanyakan itu adalah herder. Kapi ya. Serang herdernya, serang kepala herdernya. Itu. Ya. Oke lah, ya. Nggak ada urusan sama Nandar ya. Saya makan dulu. Lapar aing ya. Iya, herder kampung pula. Herder yang nggak tamat sekolah. Pamit ya. Saya nanti malam kita live lagi ya. Kenapa? Karena untuk menangkis serangan iblis yang bersemayam di dalam nama Edis Tipu. Oke, sambil menunggu yang lainnya, saya akan mengingatkan kalian Desember saya akan mulai bercerita tentang firman Tuhan karena saya lihat sudah parah sekali tipuan-tipuan yang dibuat si Edis Tipu di dalam dunia maya ini sehingga orang Kristen mulai percaya Yesus bukan Tuhan. Ini sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan ya kawan-kawannya. Untuk itu cerdaslah kalian, janganlah kalian lagi oon marulup-ulup, oon berjamaah gitu ya. Bu ya sekali-sekali cerdas itu kenapa sih ya? Nah, untuk herder-herder distipu kalian tetaplah herder ya. Dan akibat kejadian-kejadian ini kawan, barulah saya sadar itu yang terjadi dengan orang-orang pendahulu dari Edis Tipu yang juga nabi ya. Nabi-nabi itu oleh pengikutnya kenapa nggak boleh namanya disebut atau dihina atau dihujat. Saya baru tahu kawan. Setelah kejadian Edis Tipu ini saya tahulah ternyata itulah yang terjadi kawannya. Ternyata apa bedanya pengikut Edis Tipu ya dengan pengikut nabi-nabi terdahulu yang sangat-sangat kejam.
Pahami kalian ya. Nabi-nabi terdahulu pengikutnya itu rela berkorban nyawa kawan. Demi agar nama nabinya jangan sampai dihujat. Apalagi edis tipu kawan. Ini herdernya, pengikutnya. Rela mati kawan. Sudah ada yang menawarkan kepadaku kan. Ku cari kau di mana? Ya carilah, aku di sini, rumahku terbuka kok. Rumahku ini kaca, aku bilang, nggak pakai besi. Jadi kau terjang aja langsung habis semua ya. Nah, berhati-hatilah kalian kawan. Bahwa sifat-sifat begini mereka akan lama-lama mengkultuskan si edis tipu. Coba kalian perhatikan baik-baik. Setiap saya sebut nama edis tipu, kenapa banyak orang kerasukan setan? Cobalah. Cobalah, aku kasih santai bilangnya. Misalnya aku bilang Edis, mana rumah apologetmu? Itu sesuatu yang tidaklah ibaratnya menimbulkan yang namanya kemarahan kan. Tapi karena ada iblis di dalam nama Edis, karena saya sebut Edis, maka iblis ini memancar ke semua orang. Masuklah ke dalam diri orang yang mengaku Kristen, tetapi menyetujui Yesus bukan Tuhan. Masuk kawan. Karena benteng pertahanan iman mereka nggak ada kawan. Ya, saya menyebut Edis yang kepanasan namanya siapa kemarin itu? Ada namanya si Karpidol, ada namanya si Beluhap, ada namanya entah siapa lah itu, si Leteung. Kan ngeri kali kawan. Padahal aku tidak sebut nama mereka. Tapi kenapa yang marah-marah itu? Contoh kalau di sini sekarang, coba ya, Kera Sakti 2456. Ini namanya bukan Edis tipu kawan, baru Pak Pahan 4501. Ya, ini nama mereka bukan Edis tipu. Tapi kenapa mereka bisa marah? Itulah pengaruh nama iblis. Edis tipu itu adalah nama iblis sekarang kawan, anak iblis ya. Kenapa? Setiap orang menyebut nama itu dengan sembarangan kawan, ngeri. Ya, pengikutnya kemasukan setan, emosinya berlimpah-limpah, gak tahu harus ditumpahkan kemana. Takutku di rumah anaknya menyinggung bapaknya, udahlah dibal-balinya kawan. Saya percaya itu pasti ada. Ketika anaknya bilang, Pak gak usah pala bela-bela, dibal-balinya anaknya itu kawan. Dibal-bali itu artinya banting ya. Apalagi Berton Agustin Gultom 9567. Kau setannya Rudi. Padahal yang kusebut Edis. Yang marah si Berton. Masuk akal enggak? Inilah bentuk kedunguan yang ada di Indonesia ini kawan ya. Terutama di dalam dunia maya seperti ini berbahaya kawan. Hati-hati. Pengkultusan nama Edis itu sekarang nyata. Dan di dalam nama Edis tipu bersemayan iblis begitu luar biasa. Sebab apabila nama Edis tipu disebut, orang-orang yang mendengarnya akan kemasukan roh setan. Maka mereka menghujat-hujat, mengumpat-umpat ya. Di dalam kolom komentar mengumpat semua. Ya. Dan mereka siap mati demi Edis. Apa bedanya dengan pendahulu dia? Ya, nabi-nabi itu sama persis kawan. Jadi kalau kalian melihat orang menghujat nama nabi orang dan orang itu marah, kalian jangan salahkan kawan. Itu nabi. Sedangkan Edis tipu yang bukan nabi, kalau namanya disebut banyak orang kemasukan setan. Nah ini. Tapi kalau nama Yesus disebut, bahkan nama Yesus dimaki, kenapa tidak ada orang kemasukan setan? Kutanya dulu kalian. Kalau ada yang kemasukan setan, itu sudah memang udah luar biasa. Setiap nama Yesus dihujat, apa kata orang? Kami hanya bisa mendoakanmu, mengampunimu, mengasihimu. Tapi kalau nama Edis disebut, sama kawan. Hanya saja tidak ada ucapan Edis yang spesifik. Kayak misalnya sebutkan password. Edis tak punya password. Andai kata, mungkin ada ya, coba nanti kita cari. Apa ucapan Edis yang bisa membakar gelora orang kawan? Kalau pendahulu-pendahulu Edis itu punya password. Apabila password itu disebutkan, maka orang yang menyebutkan itu kalau ada yang menghina orang lain akan kemasukan setan. Nah ini, coba pakai logika kalian. Sekarang aku mengajari orang Kristen. Tidak usah diajari. Biarkan, mereka sudah mencium baunya kencing onta. Ya, meminum belum, mencium sudah. Tingkah lakunya sudah sama persis oten-oten itu. Ya. Jadi kawan-kawan berhati-hatilah. Tunggu dulu ya, sebentar. Ku buka lagi ya. Kera Sakti 2456. Aku tidak pernah menyebut nama Kera Sakti. Yang ku sebut Edis tipu. Kenapa Kera Sakti yang kemarak?
Itu tidak lain tidak kurang karena iblis masuk dalam dirinya. Coba Tuhan Yesus yang masuk dalam dirinya. Apakah seperti itu ucapannya? Pasti tidak. Kalau Tuhan Yesus yang masuk dalam dirinya, pasti dia mengatakan, kami mengampunimu saudaraku, kami memaafkanmu. Tetapi karena Edis Tipi tidak percaya Yesus Tuhan, maka seluruh pengikutnya pun tidak percaya Yesus Tuhan. Maka roh Tuhan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam diri mereka. Yang masuk adalah roh iblis. Pahami ini baik-baik. Konteks yang saya ucapkan ini sederhana, tetapi bermanfaat besar bagi kalian. Itulah sebabnya kalian tidak bisa menyalahkan pendahulu Yedis, yakni para nabi itu. Coba kalian hujat nama nabi itu. Pengikutnya kan marah. Wajar. Kenapa sekarang pengikut Yedis kalau misalnya dihujat dia marah juga? Sama dengan kawan. Tapi cobalah nama Tuhan dimaki-maki. Semua orang akan mengatakan itu urusanmu dengan Tuhan. Coba nama Yesus dimaki, orang akan berkata kami mendoakanmu, kami memaafkanmu. Tapi kalau nama Yesus disebut, halo saudara kau Rudi Yohanes, sudah banyak yang bilang sama aku oten-oten. Ngeri kawan. Oten-oten sudah bergeser. Contoh ini lagi ya. Yonatan 1608. Password Edis adalah Rudi Yudas Iskariot. Itu bukan. Kalau itu disebut orang tidak marah. Passwordnya Edis tipu. Password Edis tipu. Pasti pengikutnya marah. Ini lagi. Mama Things 8749. Makin gila aja. Contohnya ini lagi kawan. Saya tidak sebut namanya. Tetapi kenapa dia begitu marah? Coba kalian jelaskan dulu kan. Karena di dalam nama Edis tipu bersemayam iblis. Iblis itu langsung masuk ke hati mereka. Sehingga yang dulunya di situ ada Roh Kudus diterjang keluar hanya gara-gara mendengar suara, hanya gara-gara mendengar nama Edis tipu. Kalian boleh sebarkan nanti piti-piti saya yang pendek-pendek itu ya kawan. Biar orang tercerahkan. Gak percaya kalian, coba kalianlah. Kalian punya YouTube, kalian punya Facebook, kalian punya TikTok. Coba sebutkan Edis tipu. Percaya kalian, orang akan menyerang kalian. Kenapa? Ini kan pengikut Edis tipu. Setiap mereka melihat, membaca, mendengar nama Edis tipu, itu roh setan langsung masuk ke dalam diri mereka. Maka mereka akan kesetanan, membabi buta. Aku nggak bohong kawan, boleh diuji. Boleh kalian uji baik-baik. Apa benar ucapanku ini, apakah salah? Saya tidak pernah menghalangi orang untuk menguji dalil saya. Silakan uji. Intinya, asal disebut nama Edis, banyak orang, terutama pengikut dia, akan kemasukan jin-jin dari goa-goa, iblis-iblis atau setan yang di dalam goa itu kawan. Ya, 2 Petrus 2 ayat 14. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Edis mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Maka seluruh orang yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, tingkah lakunya sama. Ya, mereka kemasukan iblis, mereka kemasukan setan-setan yang ada di goa-goa, seperti yang dikatakan 2 Petrus 2 itu. Ya, ini biar kalian paham. Kalau nggak percaya kalian ujilah. Kalian punya TikTok, tuliskan aja di situ. Edis tipu bilang, diserang kalian. Begitu orang membaca, begitu orang mendengar sebutan itu, mereka kemasukan setan. Itulah passwordnya, Edis tipu. Paham ya? Nah, enak kan? Kalau berbicara dengan sang debater ini, aku buka ruang kosong di tengah-tengah otak kalian. Biar pikiran kalian tuh tidak mampet. Ya, firman Tuhan itu jelas mengatakan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Itulah sebabnya semua orang yang setuju dengan Edis tipu bahwa Yesus bukan Tuhan, artinya mereka sudah menyangkal Yesus di depan orang-orang banyak. Dengan alasan berdebat sama saja kau sudah menyangkal, karena Yesus tidak mengatakan di situ kecuali untuk berdebat. Enggak ya? Paham ya? Barang siapa menyangkal, maka Yesus akan menyangkal. Ntar ya. Ntar lu. Lupa aku ngirim. Nah, perhatikan baik-baik kawan-kawan ya. Jangan sampai kalian masuk perangkap iblis ya. Ntar lu. Doakan kalian ya kawan-kawan, aku mau dapat proyek baru besok.
Mudah-mudahan tidak bergeser. Kalau hanya 3M itu mah dari donasi kecil kali bagiku ya. Cuman aku nggak penjilat ya. Kalau aku mau menjilat dulu si kursi emas mungkin lebih dari situ kawannya. Aku ya katakannya tidak, katakan tiba, selebihnya dari setan. Ya, Kristen itu ajaran damai bukan ajaran penghujat. Betul. Tidak ada perintah di dalam Bible. Hujatlah agama Islam. Hujatlah Muhammad. Hujatlah Allah SWT. Maka Kristen akan berjaya. Tidak ada itu. Camkan baik-baik ucapanku. Tetapi, ya, karena di dalam nama Edis tipu, sudah ada iblis, maka tidak ada kedamaian. Setiap namanya disebut, orang akan kerasukan setan. Maka mereka akan meneror siapa saja yang menyerang mereka. Ingat itu. Coba kau masuk nama Yesus dalam sebuah hujatan. Ada nggak Kristen menyerang orang yang menghujat nama Yesus? Tidak ada. Kenapa? Karena roh Yesus datang, yakni roh kudus. Sehingga akan ada pengampunan, maaf, dan damai. Coba kalian lihat. Siapa saja yang menghujat Yesus Kristus. Pasti orang Kristen akan mengatakan, kami mengampunimu. Kami mendoakanmu. Kami memberkatimu. Tapi begitu nama Edis tipu, dihujat, maka orang-orang pengikutnya kemasukan setan. Sama dengan pendahulunya. Apabila nama-nama rasul atau nabi yang dihujat, maka pendahulunya itu kemasukan setan. Mereka melawan sedemikian rupa. Paham ya? Ini fenomena loh. Di mana sang debater berhasil mengungkapkan kenapa selama ini pengikut rasul-rasul nabi-nabi terdahulu yang kejam-kejam itu, kalau disebut nama nabinya dengan sembarangan, kenapa pengikutnya marah? Ternyata sekarang sudah tercermin di Edis tipu. Pengikut Edis tipu, apabila namanya disentuh dengan sembarangan, maka pengikutnya kemasukan setan, kemasukan roh jahat. Kesamaannya adalah mereka sama-sama tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Jangan main-main. Kayak kata apa itu ya, rayap besi, jangan main-main. Jangan main-main. Saya suka nonton rayap besi. Yang dari Medan itu kan. Kesamaannya adalah, coba lihat pendukung saya. Mereka tidak pernah menyerang orang yang menyalahgunakan nama saya. Nggak ada itu. Menjawab bisa. Di YouTube mereka hanya menjawab. Di Facebook saya mereka juga menjawab. Tapi mereka tidak pernah menyerang, pergi ke tempat mereka, serang di sana. Pergi ke Facebook mereka, serang. Nggak pernah itu. Kenapa? Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan. Maka cara berpikir pengikut saya selalu dipenuhi Roh Kudus. Tapi pengikut Edis, kutunjukkan satu. Seorang pendeta, ada pengikut Edis, sampai bisa mengatakan sama saya penghalang pekabaran Injil. Pekabaran Injil yang mana saya halangi, saya bilang. Kalau kamu bilang saya menghalangi orang untuk menghujat Islam, menghujat Muhammad dan menghujat Al-Quran, itu perintah Yesus, saya bilang. Tapi menghalangi penginjilan, saya tidak pernah menghalangi penginjilan. Mana dia, tunggu. Orang GPDI kawan, dia kecil. Makanya saya bilang, kalau saya serang dia nanti kasihan. Ini namanya GPDI Anugerah Buena. Buka lihat profil. Kayaknya dikuncinya kemarin ya. Nah ini. Aku tunjukkan kepada kalian. Ngeri kawan. Ini seorang pendeta loh ini. Kasihan aku nengok kau kawan. Kau halangi pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil mana yang ku halangi? GPDI Anugerah Buana Riau ini. Nah, langsung aku diblokirnya ini. Nah ini dia. Nah ini. Paham ya? Jadi kawan, dia mengatasnamakan GPDI. Ngeri nggak? Ngeri kawan. GPDI saja, sebagian jemaatnya atau pendetanya sudah terpapar iblis yang bersarang di dalam nama Edis tipu. Nah ini kawan, dikunci-kunci semuanya. Ini. Ini. Inilah dia kawan. Ini. Di dalam GPDI Anugerah Buana Riau ini sudah bersarang iblis. Setiap disebut nama iblis, beliau ini pendetanya ini kemasukan roh jahat yang berada dalam nama diri Edis.
Biar tahu kalian. Kutanya dulu kalian, pekabaran mana yang saya halangi? Kan tidak ada kan? Pernah nggak saya halangi Esra Soro memberitakan Injil? Nggak pernah. Pernah nggak saya halangi Bom-Bom memberitakan Injil? Nggak pernah. Pernah nggak saya halangi pendeta-pendeta di gereja memberitakan Injil? Tidak pernah. Tapi Edis tipu harus saya halangi. Karena itu bukan cerminan Kristen. Dia oten silakan, Kristen jangan. Bedakan antara Kristen dan oten. Oten itu adalah orang-orang yang telah tersesat di jalan Edis. Bukan di jalan setan. Edis ini anak buah setan. Satan ya. Paham kalian? Oten itu adalah kumpulan orang-orang yang tersesat di jalan Edis. Tipu. Saya tantang mereka kan. Kami laporkan kau begini. Kau sudah silakan, tidak takut. Karena saya di dalam diri saya ada Yesus. Saya tidak pernah takut. Apalah hanya satu orang. Tahun 2011. Kalau kalian buka di Google. Kalian tahu siapa nama saya. Apakah saya lari? Enggak. Mata pisau bilang saya lari ke Nias. Najis tralala bagi seorang anak Tuhan Yesus lari. Saya tetap di Riau. Cuman bergeser dari Pekanbaru ke Duri. Kenapa saya bergeser? Karena saat itu zaman kami Facebook tidak ada penghasilan kawan. Saya nggak bekerja lagi jadi penghasilan nggak ada. Saya tarik diri ke Duri. Hebatnya Tuhan Yesus kawan. Ini kesaksian saya tidak pernah saya rubah. 7 hari sebelum kejadian. Ada seorang pengusaha memberikan DP mobil. Saya tidak pandai bawa mobil. Saya kreditlah mobil apa mereknya itu Xenia. Waktu itu masih 1.0 sporty. Sudah. Saya tidak tahu apa gunanya mobil ini bagi saya. Ya. Tahu kan? Ternyata apa yang terjadi ketika kasus saya meledak, mobil itulah jalan saya meninggalkan tempat tinggal saya dulu di Pekanbaru menuju Duri. Dan dengan mobil itulah saya mencari makan. Saya sewa-sewakan. Sesudah itu pekerjaan saya masih ada di Pekanbaru. Dari Duri saya naik mobil itu pergi ke Pekanbaru. Ya, mengutuk bayaran-bayaran segala macam. Itulah anak Tuhan Yesus. Tak perlu lari ke luar negeri. Googling kalian lah baik-baik kawan. Kenapa saya dilindungi Tuhan Yesus? Karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Tapi si Edis tidak percaya lagi Yesus Tuhan. Makanya dia lebih percaya kepada Trump. Untuk melindungi dia daripada Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Trump pun tidak mampu melindungi dia. Kenapa? Dia sudah mengakui bahwa dia juga ketakutan di Amerika. Gak perlu lari kawan. Gak perlu lari. Saya masih di Indonesia. Paham kalian? Dan saya masih di Riau tak lari. Karena bagi saya Yesus Tuhan. Dia mampu berperkara terhadap saya. Saya bukan seperti Seris yang tidak percaya Yesus Tuhan. Paham kalian? Makanya dia tidak percaya pertolongan Yesus akan datang kepada dia. Makanya dia lari ke luar negeri terbirit-birit terkencing-kencing. Saya tetap di Indonesia sampai saat ini. Dan selalu tampak wajah. Dari pertama sekali saya berdebat di Facebook sampai hari ini. Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan. Berhati-hatilah kalian bahwa di dalam nama Edis tipu. Ada iblis bersarang. Siapapun yang menyebut nama Edis tipu dengan tidak benar, maka iblis itu, rohnya itu akan merasuki orang-orang yang sudah dicuci otak, orang-orang yang sudah dikasih password di kepalanya ini. Edis tipu passwordnya. Begitu mereka mendengar nama Edis, maka bergejolaklah setan yang dalam diri mereka. Inilah contohnya banyak. Mori, ini contoh. Morisi Hombing. Oi, bujang inam Rudi katanya. Ini bahasa Batak. Contohnya ini kawan. Jangan kau mengaku Kristen. Tapi mengakulah kau Mori adalah oten. Karena kalau orang Kristen tidak pernah mengucapkan itu. Tahu kalian arti bujang inam? Bahasa Jawanya turuk makmu. Nah, ini orang ini. Tidak ada kalimat yang bersih. Yang berisi, yang dari Tuhan di dalam mulutnya nggak ada lagi kawan. Mereka sudah seperti rabies. Kena seperti RD rabies.
Racunnya itu menguasai mereka. Dan ketika mereka mendengar nama Edis Tipu, langsung kemasukan setan dari Edis Tipu. Hati-hati. Padahal saya tidak pernah menyebut nama si Morris ini. Kenapa dia yang kebakaran jenggot? Karena roh jahat dari Edis Tipu masuk ke rumahnya. Ke kepalanya. Nah, ini contoh. Ya. Ini terpapar ya. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah kalian setiap saat. Saya canangkan bahwa saya sesuai perintah Yesus harus mengusir roh jahat dari dalam diri herder-herder Edis yang kena rabies. Saya harus mengeluarkan roh jahat dari dalam diri orang yang di dalam kepalanya itu sudah dirasuki setan dari Edis Tipu. Sehingga Kristus tidak ada lagi. Kalian lihat, selama 2 bulan ini Kristus sudah tidak ada lagi di dalam diri Oten-Oten. Di dalam diri orang Kristen masih ada ya. Ingat, Oten bukan Kristen, jangan mau kalian. Oten itu adalah pengikut Edis Tipu yang berusaha menyesatkan orang Kristen. Sama dengan iblis. Dia menarik para malaikat perlahan-perlahan sampai jumlahnya 1/3. Sekarang, kalau kalian lihat Edis Tipu, mungkin lu sudah lebih dari 1/3 dia seret. Dia lebih hebat dari iblis, kawan. Lebih hebat. Hati-hati kalian. Atau mungkin belum sampai 1/3, kita saksikan nanti. Kenapa setiap nama Edis Tipu disebut banyak orang kemasukan roh jahat. Tetapi ketika nama Yesus disebut, bahkan dihina, bahkan dimaki, tidak ada orang yang kemasukan roh setan. Yang ada kemasukan Roh Kudus. Mereka mengatakan, kami mendoakanmu, kami mengampunimu, saudaraku. Tapi kenapa begitu nama Edis Tipu disebut? Orang kejang-kejang. Seperti kena rabies itu, ditunjukkan air. Paham kalian kawan? Ini fakta yang tidak bisa kita tutupi lagi, kawan. Dan harus kita beritakan. Share kalian sebanyak-banyaknya. Saya punya PT di Sang Debater TikTok itu. Paling sebentar lagi itu di report, maka dibilang tidak sesuai aturan, biasanya gitu ya. Tapi di Facebook agak kebal sudah saya buat, dan di YouTube ada saya buat video short. Saya ingin membuka ruang pola pikir orang-orang Kristen agar jangan masuk kepada jeratan Oten di bawah kepemimpinan Rasul Edis Tipu. Ingat ya, apa yang dilakukan Edis Tipu sama persis dengan pendahulunya. Tidak boleh namanya disebut sembarangan. Maka pengikutnya akan marah dan teriak-teriak pakai password. Paham ya? Ngeri kawan. Ya. Kenapa tidak like di TikTok lagi Sudah kena ban, apa namanya? Sudah permanen dimatikan akun TikTokku ya. Akun TikTokku dimatikan permanen. Yang satu lagi kena ban. Tanggal 24 baru bisa. Emangnya kau mengampuni Rudi, kau aja benci sama Edis. Saya tidak pernah benci sama Edis. Saya ampuni dia, sudah saya minta maaf, apa kurang? Permintaan maaf itu berbentuk satu pengampunan. Paham gak? Nah, ini namanya keras sakti. Keras sakti ini di dalam dirinya gak ada lagi Roh Kudus. Yang ada roh setan, bagaimana dia untuk membela junjungannya Edis Tipu. Junjungannya Edis Tipu. Makanya Edis Tipu menyetarakan dirinya dengan apa? Tuan. Kalau dia sering bilang, oh Rab. Itulah Edis Tipu, kawan. Bagi dia itu adalah Tuhan. Edis Tipu juga Tuhan, kata dia kan. Dia setara Yesus sekarang. Oten-oten dungu, memang dungu oten ya. Kalau Kristen tidak cerdas. Ujilah wahai para oten herder yang kena rabies. Coba kalian jatakan di dalam diri kalian. Kenapa saya membenci setiap orang yang mengejek Edis? Apakah benar kata Sang Debater bahwa di dalam diri Edis ada roh kejahatan? Sehingga begitu telinga saya mendengar Edis disebut, roh itu masuk ke dalam diri saya dan saya bereaksi berlebihan. Tapi kenapa ketika nama Yesus disebut, bahkan dimaki, bahkan dihina, hati saya tenang, damai. Apakah itu menyatakan bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus?
Saya harus usir roh Edis tipu. Saya terima Roh Kudus, saya keluar dari Oten. Saya kembali menjadi Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Yesus. Dengan bibirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paham ya? Ini harus kalian pahami. Jangan kalian biarkan diri kalian menjadi doeng-wew. Dungu itu tidak bertepi, tapi usahakan kalian jangan sampai hanyut ke ujung. Kalau kalian sampai hanyut ke ujung, tidak bisa diselamatkan Yesus lagi. Ini contoh-contoh orang yang tidak bisa diselamatkan lagi nih. Baca lagi ya. Dibilang RK, herder Edis tipu, rabies benar kawan. RK pun menyebut nama Edis. Langsung banyak orang kemasukan roh sesat dari Edis. Masuk roh-roh iblis dari Edis. Songgop itu masuk ke dalam diri orang. Sehingga mereka memusuhi Serka. Pernah nggak kalian dengar orang menghujat Yesus, terus pengikut Yesus memusuhi orang itu? Nggak pernah kawan. Kenapa tidak pernah? Karena roh dari Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh sukacita, roh penghibur. Kita dihibur terus. Kita penuh sukacita. Sekalipun kau menghujat Yesus, itu urusanmu sama Yesus. Kita dihibur. Berbahagialah engkau oleh karena namaku. Engkau ditindas, disiksa, dihina, dimaki. Tapi roh dari Edis, kau jangan sebut-sebut nama Edis tipu. Tidak ada kedamaian di kami. Gas, serang. Rabies muncul. Paham ya? Jadi kalian berhati-hati kawan. Apalagi nih? Ya, benar Alexander. RK mengaku yang menyerang RK itu para herder Edis yang rabies. Sudah tahap rabies sekarang kawan. Kemarin mereka tahapnya masih herder. Herder itu masih setia saja. Kalaupun menggigit kita bisa sembuh. Tapi sekarang nggak bisa sembuh kawan. Digigit. Kalau nggak disuntik, maka saya memberi suntik sekarang ya. Agar apa? Agar rabies ini bisa hilang. Caranya bagaimana? Saya bukakan pola pikir orang-orang oten-oten dungu ini. Bahwa tolong kalian cari di dalam diri kalian. Kenapa ketika Yesus dihujat, kalian sanggup mengatakan, kami mengasihimu, kami memberkatimu. Tetapi ketika nama Edis disebut, kalian kemasukan roh jahat, memaki-maki, memuncak. Memusuhi orang, menjahati orang. Kenapa? Coba pikirkan. Padahal nama kalian tidak disebut. Paham ya? Kera sakti, saya holak kau. Kau congkau aja. Yang lain dong. Ya. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah kalian terhadap kelompok Edis tipu. Di dalam diri mereka Roh Kudus sudah hilang. Kenapa Roh Kudus tidak hilang? Karena mereka tidak percaya sampai kapanpun Yesus adalah Tuhan. Jadi kalian pernah lihat kan sebuah film di mana ada seseorang sudah didewakan atau dianggap nabi atau dianggap rasul. Apapun ucapannya itu benar. Bahkan Edis tipu kalau memerintahkan pengikutnya meminum kencing babi, diminum orang itu tuh. Sama persis. Tidak percaya kalian. Andai kata si Edis tipu mengeluarkan pernyataan, mari kita minum kencing babi karena bisa menyehatkan, diminum oleh pengikutnya itu kawan. Kerat kuping saya. Kalau kalian lawan, sejak kapan kencing babi menyehatkan? Herdernya yang sudah kemasukan rabies dan roh si Kudus tipu, mereka akan melawan. Oh itu untuk obat, kalau nggak percaya kau cobalah, kami sudah mencobanya katanya. Nah ini biar kalian tahu kawan. Sama semua kawan. Edis tipu ini kebanyakan menghujat orang lain. Sehingga di dalam dirinya ada iblis. Ingat, iblis itu bahasanya lemah lembut. Karena di dalam Bible tidak saya temukan ucapan iblis yang begitu kasar. Tidak ada. Coba cari. Carilah. Oh ada yang kemarin bilang di Wahyu, maka geramlah iblis. Ya apa ucapan iblis? Kan tidak ada, hanya geram. Pernah nggak iblis marah, mencak-mencak? Nggak pernah kawan. Carilah kawan. Andai kata Edis tipu mengeluarkan saat ini pernyataan di TikTok dia. Mari kita meminum kencing babi. Karena itu bisa menyehatkan. Kerat kupingku ini. Begitu kalian sentuh, kalian bilang Edis gila.
kalian diserang herdernya. Berat kupingku ini kalau nggak diserang. Lakukan hal yang sama. Kalian bilang, sejak kapan meminum kencing babi itu bisa menyehatkan? Cobalah. Anak babi saja tak mau minum kencing babi. Percaya kalian kawan, diserang herdernya kalian. Karena sudah tertanam itu hantu iblis dari goa itu ke dalam diri Aedes Tipu dan pengikutnya. Sama persis. Ya. Oke. Mama Iting 8749. Kau lihat videomu sendiri semua isinya hujat. Wow, saya tidak pernah hujat. Berdebat iya. Dalam berdebat itu kawan kita mendalilkan sesuatu. Lawan mendalilkan sesuatu. Sama-sama itu beda ya. Nah sekarang coba Iting. Coba kau perhatikan baik-baik. Kenapa kau marah ketika aku menyebut Aedes Tipu? Padahal bukan nama kau kusebut. Coba gunakan logika kau dengan baik dan benar. Kenapa? Kenapa kalau kau sebut nama Yesus, kau tidak pernah merasa seperti kemasukan setan? Tapi begitu ku sebut nama Aedes, kau kemasukan setan. Kenapa? Karena kau sudah merelakan dirimu, mempersembahkan dirimu kepada setan. Itu faktanya. Karena apa? Junjungan kau tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Saya tidak bohong. Kalian boleh lihat. Semua orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sifatnya, tingkah lakunya sama. Kemasukan iblis dari gua-gua. Sama kelakuannya. Barang siapa menyentuh junjungan kami, kami serang. Nah ini kawan. Sama. Ntar lagi. Mungkin nama Aedes lebih agung dari Yesus kali lah ya, sama herder. Betul. Ya. Nama Yesus disebut slow, dihina slow. Tapi nama Yesus, nama Aedes, jangan kau sebut-sebut itu junjungan kami saat ini. Tak boleh kau permalukan dia. Ya kan? Oh ini alasan RK mundur. Coba aku buka ya YouTube, di YouTube. Saya dikirimi. Jadi ngeri loh kawannya. Sahabat saya RK, adik saya, karena dia manggil aku bang. Kami pernah teleponan, dia sopan. Tak kayak Aedes Tipu terlalu sombong. Ya. Sampai dikejar-kejar herder. Sampai masuk iblis dari Aedes Tipu ke semua herdernya kawan. Ngeri. Nah, ini di mana dia mundur itu? Tunggu dulu. Bentar ya. Ini kita lihat ya. Inilah videonya siapa namanya? Nah, gini teman-teman ya, ini sebelum saya end live ya, gini ya. Saya mau ngomong juga gimana ya. PK Rosam Arya kan, oh boleh siap. Ya bukan bahasa agama ini, rum PKPK betul, pintar, berarti kau pintar teman. Berarti kau pintar. Ya. Saya bilang kalian ini kurang ajar. Ya, konten kurang ajar. Jadi kalian tuh fanatik bodoh, fanatik buta. Ya. Jadi kalian tuh seperti zombie, ya, yang mau gigit siapa saja gitu, mau gigit gas, kejar orang. Kalian tuh seperti itu. Ya udah nggak ada otak. Zombie itu udah nggak ada otak. Jadi menyerang orang membabi buta. Ya. Saya tanya kalian, ada tidak saya menyerang apologet orang, sesama apologet selama ini? Nggak ada. Tetapi saya selalu, kalaupun ada perbedaan pendapat, melakukan perbandingan, ya, misalkan perbandingan argumentasi. Contohnya, Yesus disalib kehendak siapa? Saya bilang kehendak Bapa kan? Betul gak? Betul gak? Itu perbandingan argumentasi berdasarkan dasar. Tapi kalau orang Kristen sudah anti kritik dengan hal itu, berarti itu kemunduran di dalam Ya, nah, lihat kawan.
RK ini tidak pernah menyerang siapapun. Hanya karena dia membahas, tidak setuju dengan Edis Tipu, bahwa dia mengatakan Yesus itu, salib itu karya atau rancangan keselamatan dari Bapa di sorga. Herder Edis Tipu menyerang. Kenapa dia menyerang? Karena bagi dia tuannya ini sudah mengatakan itu dari iblis, harus dari iblis. Gak boleh dari yang lain. Gak terima kami. Inilah bukti-bukti kesesatan pengikut Edis Tipu. Tapi mereka nggak sadar kawan. Bagaimana mereka bisa sesat? Benar kata Syerka, mereka sudah seperti zombie. Otak nggak ada tapi hidup. Dia hanya mendengar suara daripada Edis Tipu. Apa yang diucapkan Edis Tipu bagi mereka itulah kayak sabda Nabi. Ngeri kawan, dia setara Nabi. Nggak main-main lagi kondisi ini kawan. Makanya saya speak up terus menerus. Agar apa? Agar herder-herder ini bisa saya suntik rabies. Agar tidak kena rabies semua lagi. Ini ngeri loh rabies ini kawan. Ya. Mereka sudah terkena rabies harus diselamatkan. Gak bisa kita biarkan. Paham ya? Ini gak bisa dibiarkan lagi kawan. Sudah memprihatinkan. Oh, ini sangat memprihatinkan kawan. Besok aja lah, besok aja. Ya. Tidak main-main lagi. Penyesatannya ini sudah sungguh sangat teramat nyata. Banyak orang sekarang sudah kemasukan roh setan. Di dalam nama Edis itu hanya ada iblis bersarang. Kalau kalian nggak percaya, mari kita taruh potong kuping. Contohnya siapa ini? Siapa tadi? Sudah nggak ada lagi. Contoh si Sung Kokong tadi lah contohnya. Coba kau tuliskan sesuatu di channelmu atau di manamu di Facebook apa tentang Edis Tipu. Kalau kau nggak diserang hantu-hantu, jin-jin, iblis-iblis setan dari goa-goa itu, kalau nggak percaya kau, yang dibilang 2 Petrus 2 itu ya, cobalah kau nggak percaya. Pasti akan datang herder-herder Edis Tipu yang sudah otaknya kemasukan setan. Pasti. Saya berani bertaruh. Ya, ini sudah sangat mengkhawatirkan kawan. Di dalam kekristenan sudah ada pengkultusan Edis Tipu dan mereka menamakan kelompok mereka adalah Oten. Dan gerejanya namanya GPU. Gosok pici urut. Aduh. Ngeri kawan. Ini harus kalian pahami ya. Saya berkata ini, kalau dibilang iri, nggak ada yang sepantas iri dari si Edis. Nggak ada kawan. Kenapa saya katakan nggak ada yang sepantas iri? Saya punya biaya dulu untuk kaum miskin, orang susah, anak-anak. 1M. Udah saya bagi-bagikan kalau saya hitung-hitung sekarang. Edis pernah nggak menolong orang? Nggak pernah. Mau menolong malah dibilang pinjam uangnya. Apa yang mau saya irikan? 1M saya buang-buang gini. Saya bagi-bagikan zaman koronce. Membangun rumah ini harusnya tidak perlu 14 orang. Cukup 6 orang. Tapi oleh donatur saya yang baik hati, Pak Rudi, ini zaman susah. Kalau ada yang mau bekerja di situ, terima saja. Tapi dengan catatan Pak Rudi jangan borongkan. Kalau borongkan nanti datang kawan-kawannya, pabilinya yang kerja situ. Oke, siap. Saya bilang sama penggemar saya semua ya, terutama donatur terbesar. Waktu itu saya sudah mau stop juga, sempat uang gak ada kan. Apa kata para donatur? Jangan sampai berhenti, kasihan. Ini zaman corona. Tak ada orang susah cari kerja, jangan diberhentikan Pak. Kami bantu, kami support. Bayangkan kalian. Gaji mereka aja hampir 1M itu kawan. Ini harusnya bisa selesai 6 bulan ini. Tapi karena zaman corona susah, donaturku baik-baik, udah biarin aja. Lambat kerjanya, 1 tahun baru selesai hampir nih kawan. Bukan karena tidak bisa kupus mereka cepat, enggak. Tapi karena zaman itu zaman susah. Kalian bayangkan aja gaji mereka per hari itu. Kali 13, 14 orang. Itu biar kalian paham apa yang mau kuirikan. Aku mengeluarkan uang bukan untuk hambur-hambur diriku, enggak. Untuk berbuat kebaikan. Saya pernah nggak menghaburkan uang untuk kebaikan? Tidak pernah. Yang ada apa?
Kau pinjam uangnya Rudi Simamora, aku kasih kau. Tapi kayak mana aku mengurusnya, itu aku di luar negeri. Genit kali kan, genit kali kawan. Yang jadi hari ini kawan saya canangkan, kita harus memburu hantu-hantu yang berkeluaran dari dalam diri Aedes tipu. Bantu kalian saya. Ya, kan ada PT-PT saya di YouTube, di Facebook, di TikTok ya. Share biar orang tahu bahwa di dalam nama Aedes tipu ada iblis bersarang. Di dalam nama Yesus ada Roh Kudus bersarang. Apa buktinya? Setiap orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sama kelakuannya semua. Percaya kalian? Yang di dalam dirinya tidak ada kedamaian, yang ada apa? Emosi-emosi. Pimpinannya, iblisnya si Aedes tipu. Tutur katanya lembut. Karena di dalam Alkitab tidak pernah iblis marah-marah. Datang herder Aedes tipu, oh iblis pernah marah di Alkitab, di Wahyu, maka geramlah iblis. Ya apa geramnya itu? Gak bisa tunjukkannya. Ya penting geram, ya apa? Mana tulisannya? Yang jadi orang ini kawan, aduh, sudahlah. Di dalam diri Aedes tipu, di dalam namanya, bukan dirinya lagi. Iblis itu nyata. Iblis bahasanya halus. Iblis suka menghujat agama, terutama agama Kristen. Atau agama apapun yang mau berbuat kebaikan, selalu iblis menghujat. Sama kan? Coba pahami baik. Apakah iblis juga menghujat Hindu, Buddha, Islam? Iya. Di dalam diri mereka ada kebaikan kawan. Semua kebaikan sesuai iman saya itu berasal dari Tuhan. Apakah iblis senang? Tidak. Maka apa yang dilakukannya? Mulailah masuk iblis menyuruh dia menghujat agama Kristen. Agama Kristen masuk iblis menghujat agama Islam. Itulah yang terjadi kawan. Di dalam diri iblis tidak ada kedamaian. Tapi ingat, di dalam kitab suci apapun kalian cari, iblis bahasanya, gaya berbicaranya, tutur katanya lemah lembut. Buktikan sama saya kalau pernah iblis berucap kasar. Karena ada pengikut iblis tipu kemarin mengatakan apa? Oh ada, di Wahyu dibilang maka geramlah iblis. Ya mana tulisannya geram itu apa? Gak ada ditunjuk, ya penting geram. Ya apa bahasanya? Gak ada kan? Oke. Paham kalian ya? Jadi berhati-hatilah dengan orang yang lemah lembut. Lihat dari buahnya. Saya memang mulut saya kata orang pedas. Oh enggak apa. Karena saya berprinsip ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tapi lihat buahnya. Buahnya apa? Penggemar saya tidak pernah menyerang Aedes. Tidak pernah memaki-maki Aedes. Tapi Aedes tutur katanya lembut. Tapi lihat dari buahnya. Penggemar dia, asal disebut nama Aedes, kemasukan roh jahat. Kenapa? Ini harus menjadi bahan pemikiran kalian. Kenapa asal nama Aedes disebut? Banyak orang kemasukan roh jahat. Sementara asal disebut nama Yesus, orang tidak ada kemasukan roh jahat. Coba kalian jawab dengan baik dan benar. Ini kalian sangka sepele, ini sudah serius kawan. Di dalam kekristenan tidak ada perintah menghujat agama Islam. Menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran, tidak ada perintah. Demi kejayaan Kristen tidak ada. Sekalipun kau bisa mengungkapkan jika menurut kau ada di tempat mereka kekurangan segala macam, itu pun tidak membuat Kristen lebih baik dari mereka. Enggak. Jadi membuat Kristen lebih baik dari mereka. Yesus sudah mengajarkan kasih, lakukanlah itu. Itulah yang membuat Kristen lebih baik dari siapapun. Bukan dengan hujatan. Tidak ada karena hujatan maka Kristen jadi lebih baik dan berjaya. Coba lihat di Alkitab siapa yang menghujat, situ tidak ada. Mereka lebih baik mengabarkan firman daripada menghujat habis waktu. Tapi mengabarkan firman kawan. Itulah yang mau masuk ke telinga orang. Paham ya? Ya. Nah benar. Terima kasih ya. Hari ini di YouTube, herder sudah pada keluar ini, nggak tahan mendengar khotbahku.
Lihat ini dari tadi ada masih 1, 2, 3 kan. Sekarang sudah pergi semua. Nggak ada lagi ya. Sudah pergi. Karena mereka mulai sadar. Ya, bahwa menyebut nama Edis. Kenapa mereka kemasukan roh setan? Keinginannya membunuh saja. Keinginannya mencelakai saja. Itu kan roh setan. Tapi ketika mereka mendengar Yesus dihujat, Yesus dimaki, yang ada damai sejahtera. Kenapa? Ini perhatikan kalian baik-baik. Kenapa? Yang saya katakan itu saya tidak pernah fitnah. Bahwa di dalam nama Edis tipu itu iblis bersarang manis. Kalau kalian nggak percaya, saya tantang kalian. Kalau kalian punya YouTube, tolong buat satu konten menghujat Edis tipu. Atau mengata-ngatai aja, nggak usah menghujat. Kau punya Facebook, tuliskan Edis tipu aja gitu. Potong telingaku ini kalau nggak banyak orang kemasukan setan dan menyerang kalian. Ya. Coba kalau kalian nggak percaya. Kita bertanding dulu nih, bertaruh. Kita buktikan. Di TikTok. Kau bicarakan Edis tipu. Percaya kau akan banyak orang kemasukan setan roh jahat. Saya nggak ngerti kenapa ya. Setiap orang mendengar nama Edis tipu, mereka kemasukan roh jahat. Kenapa? Coba pertanyakan. Biar otak kalian tuh lurus, nggak belok-belok. Biar kalian tahu mana kebenaran. Mengapa setiap disebut nama Edis tipu, banyak orang kemasukan roh jahat? Mengapa? Tapi setiap disebut nama Yesus Kristus, baik dalam bentuk makian, hinaan, kenapa orang hatinya damai sejahtera, tentram? Cobalah pikirkan baik-baik kawan. Yesus juga manusia pernah. Adakah murid-muridnya kemasukan setan ketika Yesus dihina, dicaci, dimaki? Gak ada kawan. Karena Yesus melarang. Tapi kenapa nama Edis tipu? Asal disebut murka daripada iblis yang dalam diri Edis tipu masuk ke dalam diri orang-orang itu. Ini Bang Rudi ini nggak berani mengkritik si penghujat Islam terang-terangan Dewi Bulan. Siapa bilang saya tidak pernah mengkritik Dewi Bulan? Bahkan Dewi Bulan menantang saya. Bang, kau kritik aku, saya tidak marah. Dan pernah saya kritik dia. Apakah ada pengikut Dewi Bulan mengejar saya? Tidak. Hanya di dalam nama Edis tipulah ada setan iblis bersarang. Kalau kalian tidak percaya, kita coba. Ya. Hai Dewi Bulan, kau tukang hujat, berhentilah kau. Aku bilang, takkan ada pengikut Dewi Bulan datang ke sini membela-bela Dewi Bulan dan memaki-maki aku, tidak akan ada. Nah, coba kalian tahu. Coba. Saya sudah sering mengatakan Dewi Bulan kok. Apa orang ini? Hujatnya dan Dewi Bulan itu jujur kawan. Gak munafik. Hobi saya bang menghujat Islam kan ya. Diakuinya. Saya kritisi dia. Tak ada herder yang menyerang saya. Tak ada orang kemasukan roh jahat. Tapi kenapa Edis tipu? Banyak penghujat ya kawan ya. Ketika saya kritisi. Ketika mereka berlebih-lebihan. Tak ada herdernya. Bahkan sob katul bekatul teman-teman tul. Saya hina dia. Karena mengijak Al-Quran. Ada enggak iblis masuk ke dalam diri orang banyak. Dan menyerang saya? Tak ada. Nehi-nehi ketumbar jahe. Tapi begitu Edis tipu saya sebutkan, banyak orang kemasukan iblis. Jadi wujud iblis di abad ini adalah iblis tipu di dalam diri Oten. Hati-hati kalian. Berapa kali saya hina-hina sob katul bekatul karena ulan yang berlebihan. Ada enggak datang orang menyerang saya, membabi buta atas nama sob katul bekatul teman-teman tul? Tidak ada. Nehi-nehi ketumbar jahe. Tapi kenapa setiap nama Edis disebut banyak orang kerasukan setan? Tolonglah kalian introspeksi diri, tinggalkanlah setan itu. Masa kalian mengaku Kristen tapi kalian hidup di dalam pikiran dan iman setan? Jangan dek ya. Cobalah berpikir rasional. Kenapa nama Yesus dihina-hina? Hati kami damai.
Kenapa nama Hedis dihina? Banyak orang kemasukan iblis, kemasukan setan. Coba kalian pikirkan itu baik-baik ya. Mana lagi pengikut Hedis tipu? Nah betul. Zephan Nainggolan. Ibu Dewi Bulan mengaku bukan apologet. Iya, Dewi Bulan tuh nyata, jujur. Jangan kayak Hedis tipu, mengaku apologet tapi hujater. Bagus kayak Dewi Bulan, saya tidak apologet bang. Saya memang hujater, hobi saya. Kita sudah tahu posisinya. Dan ku kritisi. Nggak ada pengikut dia, kan dulu banyak juga itu kawan. Nggak ada pengikut dia berbondong-bondong kemasukan roh Dewi Bulan, nggak ada. Tapi kalau Hedis tipu kawan, kemasukan roh Hedis tipu banyak orang. Nah, Syan Hedis tipu bidat. Benar, sudah mulai banyak marga Syan sadar. Tapi di Facebook saya banyak Syan belum sadar. Membela Hedis tipu. Lama-lama mulai sadar. Tenang kawan, kita akan sadarkan orang ini. Kita tarik kembali ke jalan Yesus. Ya, mana nih? Kau bukan mengkritik Hedis, tapi mau mencelakakan Hedis. Somat, tomat. Maupun saya mencelakakan Hedis. Kenapa kalian kemasukan setan? Yesus banyak orang ingin mencelakakan dia. Kenapa yang ada damai sejahtera? Karena Yesus adalah Tuhan. Yang mau mencelakakan saya banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa orang damai sejahtera? Contoh kau somat tomat. Nama akunnya 1236. Ketika orang mau mencelakakan aku, kau pasti damai sejahtera. Pasti. Ku jamin itu. Tapi ketika aku menyebut nama Hedis saja, kau kemasukan setan. Coba. Mana ini herder Hedis tipu lagi ya? Biar ku ajak kalian berpikir ringkas. Karena selama ini kalian sudah salah jalan. Asal ada orang menyebut nama Hedis dengan sembarangan, kalian kemasukan roh setan. Emosi kalian melimpah-limpah. Kenapa kalian tidak berpikir, kenapa begitu ya? Apa bedanya kami dengan pendahulu Hedis? Nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu yang kalau dihina, maka pengikutnya akan mengatakan, kami hanya nyam. Ada passwordnya lagi kawan. Hedis tipu ada passwordnya. Passwordnya apa? Hedis tipu. Joel Ratno, betul. Saya Syan tapi nggak pernah dukung Hedis. Terima kasih leku. Karena leku, sepupuku, itu Syahaan Marito Ombun. Nah ini kawan. Paham ya? Sekarang udah mulai banyak orang sadar, udah mulai banyak orang angkat bicara. Ki Aman udah on cam. Di mana? Saya belum lihat. Ya. Hedis tipu sedang live bang. Herdernya sudah mendatangi tuannya. Betul. Tak masalah. Satu orang herdernya di sini. Dari satu orang ini bisa kita sebarkan kabar baik kepada orang lain. Dan dia akan menyadarkan herder-herder yang lain. Cobalah kita para herder. Sekali-sekali mereka berpikir ya. Kenapa kita ini terlalu mendukung Hedis tipu sama seperti pendahulu-pendahulunya itu. Asal disentuh nama nabinya marah. Hedis tipu kan juga gitu. Asal disentuh namanya kita marah. Ternyata kesamaannya satu. Sama-sama tidak mengakui Yesus Tuhan. Tapi semua orang yang mengakui Yesus Tuhan kawan. Asal dihejek, dihina, dimaki. Contoh para pendeta-pendeta itulah. Penjaga kuil itu. Apa dibilangnya? Kami mengampunimu, kami memaafkanmu, ada kasih kami untukmu. Tapi kalau nama Hedis tipu, yang ada adalah emosi. Kemasukan setan semua. Memberontak semua. Ya, nah ini. Aduh. Nah, mana lagi? Tua mak Kristen 909. Hukum Hedis tipu. Hedis. Jangan kau buat itu. Namanya itu ya. Aduh. Ya kawan-kawan ya. Ini sengaja ku bilangkan ini biar kalian paham. Yesus banyak orang ingin mencelakakan dia. Kenapa yang ada damai sejahtera? Karena Yesus adalah Tuhan. Yang mau mencelakakan saya banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa orang damai sejahtera? Contoh kau somat tomat. Nama akunnya 1236. Ketika orang mau mencelakakan aku, kau pasti damai sejahtera. Pasti. Ku jamin itu.
Tapi ketika aku menyebut nama Edis saja, kau kemasukan setan. Coba. Mana ini herder Edis tipu lagi ya? Biar ku ajak kalian berpikir ringkas. Karena selama ini kalian sudah salah jalan. Asal ada orang menyebut nama Edis dengan sembarangan, kalian kemasukan roh setan. Emosi kalian melimpah-limpah. Kenapa kalian tidak berpikir, kenapa begitu ya? Apa bedanya kami dengan pendahulu Edis? Nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu yang kalau dihina, maka pengikutnya akan mengatakan, kami hanya nyam. Ada passwordnya lagi kawan. Si Edis tipu ada passwordnya. Passwordnya apa? Edis tipu. Joel Retno, betul. Saya sian tapi nggak pernah dukung Edis. Terima kasih leku. Karena laiku, sepupuku, itu siahaan marito ombun. Nah, ini kawan. Paham ya? Sekarang udah mulai banyak orang sadar, udah mulai banyak orang angkat bicara. Ki Aman udah on cam. Di mana? Saya belum lihat. Ya. Edis tipu sedang live bang. Herdernya sudah mendatangi tuannya. Betul. Tak masalah. Satu orang herdernya di sini. Dari satu orang ini bisa kita sebarkan kabar baik kepada orang lain. Dan dia akan menyadarkan herder-herder yang lain. Cobalah kita para herder. Sekali-sekali mereka berpikir ya. Kenapa kita ini terlalu mendukung Edis tipu. Sama seperti pendahulu-pendahulunya itu. Asal disentuh nama nabinya marah. Edis tipu kan juga gitu. Asal disentuh namanya kita marah. Ternyata kesamaannya satu. Sama-sama tidak mengakui Yesus Tuhan. Tapi semua orang yang mengakui Yesus Tuhan kawan. Asal dihejek, dihina, dimaki. Contoh para pendeta-pendeta itulah. Penjaga kuil itu. Apa bilangnya? Kami mengampunimu. Kami memaafkanmu. Ada kasih kami untukmu. Tapi kalau nama Edis tipu. Yang ada adalah emosi. Kemasukan setan semua. Memberontak semua. Ya. Nah ini. Aduh. Macet-macet lah suara masa iya. Nah, mana lagi? Tua Mak Kristen 90. Hukum Edis tipu. Edis. Jangan kau buat itu. Namanya itu ya. Aduh. Ya kawan-kawan ya. Ini sengaja ku bilangkan ini biar kalian paham. Di dalam nama Edis tipu itu ada iblis bersarang. Jangan sembarang menyebut nama Edis tipu. Karena orang-orang yang pengikut dia kemasukan setan iblis. Kalau nggak percaya, siapa di sini pendukung Edis kita buktikan. Kalau kau punya Facebook atau YouTube, tolong buat sebuah konten yang menyatakan Edis tipu, gitu aja. Percaya kau akan diserang, akan banyak orang kemasukan setan. Kemasukan iblis dan akan menyerang. Nah ini. SD berjuang melawan Edis Arianisme. Nah ini kawan. Saya nggak takut itu disisikan orang. Masih banyak yang cinta dan sayang kepada saya. Yang mereka tidak masuk ke dalam dirinya roh Edis tipu. Roh setan, roh jahat. Nah itu kawan. Buat apa saya mendukung-dukung Edis misalnya? Nggak ada. Kalian lihat tadi si RK kan, matanya aja sampai mau nangis kawan. Kalau kalian lihat, aduh kasihan kali aku lihat si RK itu. Padahal si RK tidak pernah menyinggung orang siapapun. Kalau dia berbicara tentang salib itu kan wajar. Karena itu iman dia. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Oh, ini ada bapak itu ya. Nah, jadi kawan-kawan yang ingat. RK itu orang baik. Saya paham kali. Ya, jadi jangan kalian bila begini gini ya. Aduh. Paham ya? Tapi kenapa orang bisa menyerang si RK? Cobalah. Karena di dalam nama Edis tipu itu ada setan. Begitu dia mengeluarkan dalil, kemudian ada orang menyanggah karena imannya tidak sama. Setan itu menyerang orang ini. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan diserang oleh orang yang percaya Yesus bukan Tuhan.
Itulah pertempurannya sekarang. Kalau dulu kita menghadapi lawan dari luar, sekarang menghadapi lawan dari dalam. Hati-hati. Itulah yang dinamakan serigala berbulu domba. Dia berada di antara domba padahal dia serigala. Siap memangsa siapa saja. Sudah banyak yang dia mangsa. Makanya kawan-kawan, kalau kalian tidak percaya, RK-nya sudah kena kan? Padahal dia hanya mau memperjuangkan imannya, mengatakan bahwa salib itu dari Tuhan, bukan dari iblis. Maka diseranglah dia. Karena ada nama iblis di dalam nama iblis tipu, diseranglah dia beramai-ramai. Iblis tidak pernah marah, senyum-senyum kawan. Dia live sambil senyum. Ya, nekat yang nyata. Senyum iblis. Bahasanya tutur katanya nggak pernah kasar. Saya tantang kalian dari dulu, carikan satu saya ayat di dalam Bible di mana iblis mengucapkan kata kasar. Datang pengikut iblis tipu diambil wahyu, maka geramlah iblis. Ya apa kegeraman iblis itu? Ya penting dia geram. Ya apa? Kalimatnya apa? Ya. Jadi berhati-hatilah kawan. Ngeri iblis tipu nih kawan. Di dalam namanya iblis itu sekarang bersarang. Makanya saya ajak kalian untuk waras, berpikirlah dengan baik dulu. Oke, kalian tidak suka sama aku, tapi mari kita buktikan, benar nggak apa yang saya ucapkan ini. Kalau kalian ingin coba, ya, tapi kalau kalian berani ya, lihatlah orang sekarang jadi takut sama grup Edis Tipu kan. Apa bedanya dengan kita takut sama grup orang sana yang punya password itu? Apa bedanya? Setiap orang menyebut nama Edis kawan, diserang beramai-ramai. Karena mereka sekarang mayoritas. Tapi ingat ada mayoritas satu lagi. Tidak berani mereka serang yang satu lagi nih kawan. Tidak berani. Paling tuannya iblis itu. Iblis itu memaki-maki orang ini. Kan gitu sifat iblis kawan. Biar banyak pengikutnya, dimakinya orang sana. Maka banyak pengikutnya merasa dia diperjuangkan. Maka itu ada sesama dia. Oh, kami serang ini. Kau tidak membela kami. Kami sedang berperang melawan. Entah apa yang diperangi pun tidak jelas. Siapa lawan kita sebenarnya kawan? Diri kita sendiri dulu. Baru penguasa-penguasa di udara. Bukan penguasa di bumi ini. Aduh kawan. Paham ya? Berarti kau nggak setuju dong. Edisi bukan membuka keborokan agama orang lain. Tahu kau Paulus dan Barnabas? Dia tahu keborokan agama Zeus itu. Tapi adakah dia membongkar kebusukan mereka? Enggak tuh. Malah mereka diangkat jadi dewa. Barnabas sebagai Zeus, Paulus sebagai Hermes. Mereka meninggalkan semua itu kawan. Pergi. Tapi ada nggak perintah di Alkitab, Bible itu? Untuk mempertahankan iman? Ada. Ada kawan. Berilah pertanggungjawaban. Jawablah dengan lemah lembut. Ada diperintahkan kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Di dalam Bible ada. Tapi untuk menyatakan Kristen dengan cara menjelekkan agama lain tidak ada. Cari Alkitab itu kalau ada. Kukerat kupingku kalau ada. Kenapa Alkitab Bible tidak mau menjelekkan agama lain? Karena Alkitab ini hanya mengenal satu Tuhan itu, Yesus itu. Ngapain jelek-jelekkan agama lain? Biar aja situ. Paham kalian? Nggak ada perintah di dalam Bible itu menjelekkan agama lain, itu nggak ada. Nggak ada kemasyhuran Kristen gara-gara menjelekkan agama lain, nggak ada. Kristen pertama mula-mula ada nggak para rasul menjelekkan agama lain? Tak ada kan? Tapi Kristen berkembang. Ya. Tapi sekarang oleh Edis Tipu dibalik. Kristen katanya berkembang kalau menghujat agama lain. Jalannya dari mana bro? Yang benar aja kalian. Ya. Menghujat agama lain. Jadi katanya itulah kemasyhuran Kristen. Keliru kalian lama-lama apa? Otak kalian dipenuhi rabies daripada Edis Tipu. Sehingga lama-lama kalian meninggalkan firman Tuhan. Kalian tidak suka lagi meninggalkan Bible. Kalian lebih suka mendengarkan hujatan agama lain. Ya.
Paham ya? Cobalah kalian ingat itu kawan. Mana? Nggak ada lagi kan? Oh ini ada satu. Akasyanik 4622. Kalau mau cari donasi buat rumah apologet jangan hujat agama lain. Betul. Sekarang mana lagi ini herder? Kok hilang herder semua? Kayaknya mereka mulai sadar ya. Mulai sadar kawan. Karena sudah banyak yang speak up mendukung saya. Tinggal aku mau naklukkan di TikTok lagi. Tunggu lu TikTokku bagus. Aku udah buat TikTok satu lagi ya. Itu adminnya dari Amerika. Nanti coba aku aktifkan dulu. Kalian tolong ya rame-rame ya. Biar jangan gampang kena rudal. Paham ya? Dikira si Edis tidak terjangkau aku dia di Amerika. Aduh kecil kali lah kawan. Sekarang kawan fitnah kepada aku tuh hebat kali. Kutunjukkan sama kalian ya. Ngeri kawan. Oh. Dibilang aku mengambil uang Sedis di Bank BRI. Aduh. Bagaimana caranya aku bisa mengambil uang Sedis di BRI? Tapi itulah. Herder memang on kali kawan. Aduh. On kali. Gak ada pandainya sedikit pun. Makanya aku bilang aduh. On itu tidak bertepi. Jangan kau sampai hanyut terlalu jauh. Aku bilang. Nanti kembali. Kalian lihat ini kawan. Memang ini bukan punya Sedis. Yang mau kusorot. Katanya ini bukan punya Sedis sih. Lagi Rudi Iskariot bobol lagi rekening Edis. TV. Teman-teman entah apa yang merasukinya. Bagaimana aku bisa membobol rekening orang kawan? Kalau kalian waras. Sebat apa aku membobol rekening orang? Membobol rekening artinya ngambil uangnya kan. Kalian lihatlah ini komentar herder-herdernya ini. Harusnya kalau rekening bank dibobol lapor ke pihak bank dan polisi biar diselesaikan aparat penegak keamanan ini. Hacker saja dapat ditangkap polisi apalagi kejahatan perbankan. Lama-lama Rudi Iskariot menjual imannya. Hacker sekarang sudah merajalela di rumah umat Kristen. Kalau bisa sekarang nomor rekening bank jangan dibuat ada itu. Ini lagi Rio Silva udah dipakai sama si Begu Rudi Iskariot di gereja bak malaikat di luar jadi seton tawa ke TV. Berhasil. Sejak kapan aku bisa mengambil uang Sedis dari bank? Inilah saking dungunya mereka ini kan aku bilang ya. Asal disebut nama Edis. Mereka ini kemasukan roh jahat. Jadi Lucifer mungkin. Seharusnya sekarang lapor polisi bukan lapor ke medsos. Karena orang Islam sama Edis akan bertepuk tangan. Lagi dia telah diblokir minta blok. Enggak ada ini. Penipu semua ini. Ternyata Rudi Iskariot juga pencuri OMG. Bagaimana aku bisa mencuri? Ini gilanya orang ini. Kok bisa? Memangnya Rudi tahu nomor rekening Edis? Gak masuk akal cuma mau jatuhkan Rudi aja ini postingan. Hanya satulah yang paling waras di sini ini aja. Tapi dia ini pun Abdul Malik namanya. Ngerti kalian maksud saya? Bukan dari kekristen yang membela saya. Tapi gak usah dibela ya. Orang tahu ini bego ini. Pas ini akan kembali lagi ke Edis Apologet dengan cara Tuhan. Si Rudi itu apa yang dia lakukan tidak akan bertahan lama. Sejak kapan saya bisa mengambil uang orang di banknya? Ya. Parah, iri hati sama Edis sampai di ubun-ubun. Buat rekening di bank lain saya tuh. Biar dikasih donasi lagi bikin sandiwara. Pindah saya rekeningnya lain. Gila si Yudas ini. Jika benar dugaanku, maka harus dilaporkan ke tidak pindah tuh. Betul Rudi Iskariot maling. Tak sejak kapan lah aku bisa maling uang dari bank? Aduh. Kasih gelar Rudi Iskariot abadi parah sekali. Inilah aku bilang. Orang-orang ini menjadi apa? Menjadi gila semuanya. Hanya gara-gara nama Edis tipu ini. Mereka jadi apa kawan? Kemasukan roh setan. Kok bisa? Berarti dia tahu dong. Rekening si Edis. Atau Edis kasih ATM-nya ke Rudi Iskariot itu ya. Makanya aku bilang bagaimana cara membobol bank orang. Apalagi kalau tidak ada uang. Memang uanglah segala kerja. Itulah musuh yang sudah kayak banyak cara dia begel. Emang rekening bisa dibobol orang. Ada juga yang boleh warasnya. Aduh bisa ya kata orang itu. Kalau dibobol lapor polisi blow on katanya. Ngapain lapor di sosmed? Goblok katanya. Mungkin dia keturunan Judas Iskariot. Kalau dia setan mengendalikannya sifat setannya. Alah. Ya. Ada maling, ada setan. So masih beri dia sudah dia sudah kesetanan untuk dapat 2M padahal dibohongi. Kok bisanya begitu? Ada baiknya lapor saja ke polisi demi uang 3 dinar. Kalian lihatlah kawan.
Jadi aku bicara ini tidak asal ngomong. Mereka ini sekarang sudah kerasukan iblis yang di dalam nama Edis. Nama Edis itu mengandung iblis sekarang kawan. Asal ada kata Edis, banyak orang kemasukan setan tanpa mengerti, tanpa mau tahu bagaimana usul latar belakang, penting asal ada nama Edis. Serang katanya. Ngeri kan? Aku nggak bohong kan? Nah itu kalian lihat kawan. Nah ya. Jadi kawan-kawan, jangan kalian, aduh sudahlah. Sudah saatnya kita waras. Jangan biarkan diri kalian hanyut. Dungu itu tidak bertepi. Jangan kau sampai hanyut karena makin jauh. Stop, dungu itu ikatkan. Ya, jangkar jatuhkan biar jangan hanyut terlalu jauh. Makanya coba kalian bermeditasi sekali-sekali. Tuhan, kenapa ya setiap orang menyebut nama Edis, aku kemasukan setan. Aku begitu marah. Tetapi kalau orang menyebut namamu Tuhan, bahkan menghinamu, memakimu, hatiku damai sejahtera. Ada apa ini Tuhan? Apakah benar di dalam nama Edis ada setan, ada iblis? Tanyakanlah kawan. Pasti jawabnya, betul anakku. Di dalam nama Edis ada iblis bersarang. Itulah sebabnya kalian seperti herder kena rabies. Aduh. Coba kalian berpikir kawan. Logika sederhana aja. Gak usah panjang-panjang berpikir sampai kemana-kemana, gak usah. Yang kalian pikir sederhana sajalah kawan. Ya, sederhana. Robert Ogedi, penonton murut makin berkurang. Loh, mau satu, lihat ya, 2-3 orang ada, aku ada kata Tuhan Yesus. Apalagi sudah ratusan orang. Yesus ada kawan. Tahu kalian? Karena kemarin akunku direport rame-rame oleh herder-herder Edis. Waktu nggak direport kan mantap dia menyebarkan apa aku kan apa namanya dia link-link ini. Tapi oleh karena direport oleh si Edis ada pengikutnya, ya nggak apa-apa, agak stuck dikit. Tapi nanti naik lagi nih, tenang aja kalian kawan. Beberapa hari aja itu, slow lah ya. Kasian kali share kayak kawan-kawannya. Passwordnya Edis Hubal. Edis Baal. Ya, aduh. Pendeta Mel Atok kerjasama dengan Edis tipu. Iya betul. Orang yang selalu mendukung Edis tipu kan Mel Atok. Nah itu biar tahu kalian kawan. Tapi kalau aku bongkar-bongkar nanti siapa aja pendeta terlibat dengan aduh. Makanya aku bilang kawan. Sekali pala aku donaturnya aku bukakan tapi aku nggak mau ya. Ntar lagi Joseph jadi targetnya herder. Betul. Sebentar lagi. Kenapa nggak live di TikTok bang? TikTokku yang Karpidol itu sudah kena report dan mati permanen. Nggak bisa banding lagi. Nggak bisa dibuka lagi. Yang satu lagi kena ban. Ini kayak mana cara menunjukkan sama kalian ya? Memang susah ya. Karena kalau kita mengabarkan kebenaran kawan, orang ini kan lagi kemasukan iblis jadi sulit untuk menerima kebenaran. Sekarang mau diserang Edis tipu siapa kawan? Yang ini. Siapa namanya ini? Menteri nih. Si Marwarar. Gara-gara sumbangan ke Palestina itu ya. Ya saya pun ngeri-ngeri lihat orang-orang ini. Semua mau diserang orang itu kawan. Cuman yang saya pikirkan itu kenapa mereka tidak mau cobalah berpikir waras. Oh ini yang mau kutunjukkan tadi aduh. Nah, demikian tadi kamu sih Mine. Si Rudianes berapi-api dia ngamuk. Walaupun dia sarkas nyenggol-nyenggol umat muslim, tak apa-apa silakan saja ya kan, tak apa-apa. Nanti semua itu ada balasannya. Nah terus bagaimana si RK sekarang mandi-mandi lumpur ya karena terkena rabies, kejang-kejang dia depresi berat dia ya kan. Datang si Rudianes bukan pula dia mengobati ya kan, bukan pula dia bawakan apa menjenguk, bawakan obat. malah dia tertawa jahat.
Aduh. Memang Rudianes ini kalau tertawa ya, bikin sakit hati orang. Yakin saya tuh ya, herder-herdernya Edis ini pasti apa sakit sekali dengar si siapa mendengar Rudianes tertawa. Karena si Fauzan aja jengkel sekali dia. Kakak katanya dia kan. Terus Udin juga jengkel sekali dia. Sama si Rudianes kalau dia pas tertawa itu ya. Itu yang dikatakan ketawa jahat. Jadi tertawa jahatnya si Rudi ini menyakiti herder-herdernya Edis ya. Bahkan Fauzan sendiri pun oposisi dia ya. Fauzan jadi oposisi. Itu pun sakit hati sama si Rudi. Saya kalau sudah Kristen sama Kristen di baku hantam gitu ya, itu saya bawaannya mau tertawa dan itu pun tak ada lain tak ada bukan, tak ada jauh-jauh ya, pasti donasi, kalau tidak donasi apem, kalau tidak perselingkuhan, kalau tidak perzinahan, hanya itu saja, seputaran itu, tak ada lain tak ada bukan, penghujatan demi penghujatan. Tapi di sini ya, yang anehnya itu mereka tidak tahu sikit pun malu ya. Kelakuan mereka ini bejat-bejat, kelakuan mereka ini tidak ada yang benar ya, para pezina. Tapi kalau menghina umat Islam, menghina nabinya umat Islam itu luar biasa mereka ini, betul-betul tak mau berkaca diri. Itulah karena memang menghujat itu karena dibayar itu ya. Jadi mereka tergiur karena bayaran-bayaran itu gitu. Jadi dia menghina Nabi, menghina umat Islam ya dengan kalimat-kalimat buruk, dengan segala nistaan ya. Katanya Bukono katanya begini, kawin Bukono kawin begini. Nah, terus dia akan dibayar sama pendonaturnya. Nah, seusai dibayar dibawalah ke hotel, dibawalah tempat-tempat maksiat, mereka bermaksiat ya, minum-minum, mabuk-mabuk sambil berzina ramai-ramai, zina massal. Itu Billy sendiri semalam bilang ya kan, Billy Lin itu juga ngomong ya kan, kalian bejat-bejat katanya, tukang main perempuan, tukang main apa besundal, yang laki-laki senang main perempuan, yang perempuan suka menjual diri katanya, bejat di hotel. Itu kan Billy Lin sendiri yang ngomong gitu. Nah, para pengucat ini sebenarnya kelakuannya itu, bejat, cuman kan, itulah karena duit mereka ini pengangguran kaum muslimin ya. Mereka ini tidak punya kerjaan, mereka pengangguran. Akhirnya mereka ini frustasi. Bagaimana cara mendapatkan duit secara cepat ya, mengumpulkan pundi-pundi rupiah? Yaitu tadi dengan cara menghina-hina umat Islam, menghina-hina Islam, mencaci maki nabinya umat Islam, menista sesembahan umat Islam agar mengalir ke kantong-kantong mereka ya sebagai donasi itu tadi. Karena memang ya ada yang mendonasi, maka tak salah kalau Rudi sampai membocorkan siapa donaturnya, ya sudah selesailah mereka. Itu bukan hanya pelakunya ya, dalangnya pun pasti disikat duluan, itu sudah parang tentu. Itu betul apa yang Rudi sampaikan itu. Kalau sampai terbocorkan donaturnya, ya selesai sama mereka. Nah, itu kecuali kalau hanya mendanai jadi donatur membuat gereja, itu tidak masalah, itu memang kerukunan. Tapi kalau mendanai untuk menghina, mendanai untuk menghujat agama lain, wah jangan harap akan selamat, sikat duluan. Biar saya pun kalau menjumpai orang-orang seperti itu tidak akan berpikir panjang. Iya, saya langsung apa namanya, kalau orang kita Jawa katanya saya cundrik. Langsung saya cundrik lehernya. Betul, saya nggak ngomong bohong-bohong, nggak ngomong bual-bual, karena sudah pernah terbukti pada diri saya, gitu saja itu. Pernah saya dikeroyok Kristen di Tanah Grogot itu, 3 orang tator. Ya gara-gara saling menghina itu, begitu dibalas kaing-kaing mengeroyok mereka. Nah, itu pernah saya alami soalnya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب